Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syasubsari ini NIM 1907211000138. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dan sebagai moderator. Langsung saja saya buka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama kelompok saya yaitu Umi Qurratul Aini NIM 103 dan Setio Mawarani NIM 165. Di sini kelompok 7 membahas tentang etika berpakaian profesional dan etika negosiasi. Langsung saja lanjut ke pemateri pertama. Untuk Mbak Setio Mawarani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Mawarani NIM 1907211000165. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika berpakaian profesional dalam Islam. Etika berpakaian profesional merupakan etika berpakaian yang sesuai dengan norma atau adat yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat, yang mana hal tersebut dikaitkan dengan nilai agamis masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianutnya ataupun kepercayaan masing-masing. Etika berpakaian profesional dalam Islam disesuaikan dengan ketentuan ataupun aturan cara berpakaian yang ada pada agama Islam. Jika dilihat pada umumnya, berpakaian dalam agama Islam memiliki konsep dari segi aspek akhlak serta aspek fikih. Seseorang yang berpakaian secara profesional dapat dianggap sebagai cara untuk menghargai serta untuk menghormati orang lain. Hal tersebut sama halnya dengan konsep akhlak terhadap sesama manusia. Sementara itu, etika berpakaian secara profesional dan sopan yang sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yakni adanya beberapa larangan maupun batasan dalam berpakaian, seperti menutup aurat dalam seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Hal tersebut merupakan aspek dari segi fikih sebagai ketentuan dalam menutup aurat yang ditekankan dalam agama Islam. Jika dalam etika berpakaian profesional seseorang telah sesuai dengan aturan dalam agama Islam, maka hal tersebut merupakan bukti taat dan patuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran agama Islam, salah satu kewajiban yang harus dipatuhi sebagai seorang muslim maupun muslimah yakni menutup aurat. Untuk seorang muslimah perempuan memiliki berkewajiban untuk menutup aurat yakni seluruh anggota tubuh kecuali wajah atau muka serta telapak tangannya. Sementara jika muslim laki-laki, bagian tubuh atau aurat yang harus ditutupi yakni bagian yang meliputi badan dari pusar sampai ke lutut. Berikut terdapat etika berpakaian profesional dalam Islam bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan, yakni antara lain yang pertama, menutup aurat antara pusar dan lutut bagi seorang laki-laki. Dalam hadis riwayat Aisyah dari Amr bin Shu'aib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait hal tersebut bahwa jika seseorang menikahkan orang lain seperti seorang pembantu ataupun budak, maka tidak boleh diperlihatkan anggota tubuh bagian antara pusar dan di atas lutut. Hal tersebut tertuang pada hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dilarang memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, maka bahwa Rasulullah SAW memberikan perintah 7 perkara yakni ziarah orang yang sedang sakit, mengiringi orang yang meninggal atau jenazah, memberi doa kepada orang yang bersin, menjalankan sumpah dengan benar, membantu atau menolong orang yang sedang dizolimi, serta memberi salam dan memenuhi undangan. Dan Rasulullah memberikan larangan dengan 7 perkara yakni memakai sebuah cincin, minum dengan menggunakan bekas minuman dari perak, hamparan sutra, pakaian sutra yang dibuat oleh khosi, menggunakan busana sutra, sutra tebal, serta sutra halus. Kemudian laki-laki tidak boleh berpakaian menyerupai muslimah perempuan. Dalam ajaran agama Islam, seorang muslim laki-laki dilarang bersikap maupun berpakaian seperti layaknya seorang muslimah perempuan dan begitu pun sebaliknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mengutuk seorang perempuan yang berpakaian menyerupai atau meniru pakaian dan sikap layaknya seorang lelaki, dan juga mengutuk seorang lelaki yang berpakaian menyerupai atau meniru pakaian dan sikap layaknya seorang perempuan. Hal tersebut tertuang pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian menutup aurat untuk seorang perempuan yakni seluruh anggota badan selain muka dan telapak tangan. Hal tersebut dapat diketahui dari kandungan pada surat An-Nur ayat 31, yakni bahwa haruslah seorang perempuan mampu untuk menahan setiap pandangan mereka serta memelihara kemaluan dan tidak memperlihatkan sebuah perhiasan selain yang memang biasanya terlihat dari mereka. Hendaknya juga menggunakan penutup atau menutupkan kain seperti jilbab pada dada dan tidak memperlihatkan perhiasan. Kemudian pakaian harus longgar dan tidak tembus pandang. Salah satu ajaran dalam agama Islam yakni menutup aurat. Dalam Islam juga jika untuk memenuhi syarat dalam menutup aurat yakni harus memakai pakaian yang longgar dan tidak tembus pandang. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang memiliki arti yakni terdapat golongan ahli neraka yang belum Rasulullah lihat. Pertama ialah golongan atau kelompok yang memegang cemeti seperti ekor dari lembu, dan hal itu dipergunakan untuk memukul seorang manusia. Kemudian untuk golongan yang kedua yakni seorang perempuan yang mengenakan busana namun seperti telanjang. Salah satu ajaran dalam agama Islam yakni menutup aurat. Dalam Islam juga jika untuk memenuhi syarat dalam menutup aurat yakni harus memakai pakaian yang longgar dan tidak tembus pandang. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang memiliki arti yakni terdapat golongan ahli neraka yang belum Rasulullah lihat. Pertama ialah golongan atau kelompok yang memegang cemeti seperti ekor dari lembu, dan hal itu dipergunakan untuk memukul seorang manusia. Kemudian untuk golongan yang kedua yakni seorang perempuan yang mengenakan busana namun seperti telanjang serta meliukan anggota badannya dan kepalanya layaknya sebuah bonggol unta yang tertunduk. Dua golongan tersebut tidak dapat masuk surga dan tidak bisa mencium aroma dari surga yang pada dasarnya aroma surga itu dapat dicium dari kejauhan. Kemudian seorang perempuan tidak boleh berpakaian seperti laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim bahwa Rasulullah bersabda bahwa Allah melaknat seorang muslim laki-laki yang menggunakan pakaian seorang perempuan dan perempuan yang menggunakan pakaian seorang laki-laki. Kemudian menggunakan penutup tubuh pada bagian atas dengan mengenakan jilbab atau kerudung bagian perempuan. Untuk memenuhi syarat dalam menutup aurat, jilbab yang dikenakan haruslah menutupi bagian kepala, leher sampai dengan dada. Allah berfirman bahwa hendaknya seorang perempuan atau istri, anak perempuan, istri yang orang yang mukmin, haruslah mengenakan jilbab yang dapat menutup ke seluruh tubuh. Yang seperti itu agar seorang perempuan mudah dikenali dan sehingga seorang perempuan tidak diganggu. Kemudian dilarang berpakaian seperti orang kafir. Dalam ajaran agama Islam, seorang muslim dan muslimah dilarang menyerupai orang kafir. Ibnu Katsir berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan bahwa orang yang beriman tidak boleh menyerupai orang yang kafir, bahwa tidak ada seorang yang mukmin mencintai orang yang kafir. Jika terdapat seorang yang mencintai orang kafir, maka orang tersebut bukanlah termasuk orang yang mukmin. Sedangkan suatu tindakan yang menyerupai orang kafir itu dilarang atau haram dikarenakan dianggap sebagai hal yang dicurigai karena sebagai bentuk dari sebuah cinta. Hal tersebut juga tertuang pada surat Al-Mujadah ayat 22. Kemudian tidak memunculkan sikap ria. Terdapat dalam hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang mempunyai arti yakni seorang yang menggunakan busana dengan atau karena perasaan yang angkuh atau sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang orang tersebut saat hari kiamat kelak. Dan yang terakhir menggunakan warna yang sesuai. Yang sering menjadi warna pilihan Rasulullah SAW dan disenanginya yakni warna yang lembut, misalnya warna putih yang jika dipakai akan terlihat bersih. Dan yang terakhir menggunakan warna yang sesuai. Yang sering menjadi warna pilihan Rasulullah dan disenanginya yakni warna yang lembut, misalnya warna putih
yang jika dipakai akan terlihat bersih. Dalam An-Nasa'i dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda bahwa berpakaianlah dengan mengenakan pakaian yang putih, karena itu lebih baik, dan kafankan mayat menggunakan kain yang berwarna putih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Umi Qurratul Aini, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Qurratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpakaian profesional secara umum. Nah, yang mana pakaian sendiri itu adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Nah, karena pakaian ini merupakan kebutuhan pokok, maka ada aturan-aturan yang menunjukkan bahwasannya attitude-nya menggunakan pakaian yang baik itu seperti apa. Terus di sini ada trik dan taktik berbusana profesional, itu ada rumusnya, yaitu BCAB, yang artinya B sebagai basic, suasana atau rancangan suatu pakaian itu seperti aktivitas kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua ada warna. Terdapat 3 warna dasar, hitam, putih, dan warna natural, seperti itu. Terus yang ketiga ada aksesoris. Aksesoris tahu sendiri ya teman-teman. Terus ada yang kelima behavior. Untuk di zaman modern ini juga sangat diperlukan tren-tren pakaian, namun tidak mengurangi dari eksistensi di dalam pakaian itu sendiri yang menunjukkan kesopanan tanpa adanya pengurangan atau kurang lebihnya dari pakaian tersebut. Terima kasih. Untuk materi terakhir akan saya sampaikan, yakni tentang etika negosiasi dalam Islam dan secara umum. Secara etimologi, etika yang berasal dari bahasa Yunani atau etikos mempunyai beragam arti. Yang pertama, yakni arti pertama sebagai apa yang harus, mesti, tugas, aturan atau moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan perilaku moral. Yang ketiga, yakni aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika merupakan filsafat tentang moral, jadi sasaran etika adalah moralitas. Moralitas sendiri merupakan istilah yang dipakai untuk memuat praktek dan kegiatan yang dapat digunakan untuk membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Dalam buku Etika menurut K. Bartens merumuskan pengertian etika kepada 3 arti, yakni yang pertama, etika dapat digunakan dalam pengertian norma dan nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam menganut tindakan perilakunya. Yang kedua, etika dalam artian kumpulan nilai dan asas moral atau kode etik. Yang ketiga, yakni etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Ahmad Amin berpendapat yakni memberikan batasan bahwa akhlak dan etika adalah ilmu yang menjelaskan dan memaparkan arti di mana mencakup yang baik dan yang buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Yang kedua, yakni definisi negosiasi. Etika negosiasi dalam Islam sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, merupakan proses interaksi sosial berupa sebuah pemikiran atau permintaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak guna mencapai sebuah kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak tersebut. Ada beberapa rukun dan syarat dalam Islam yang membuat suatu transaksi itu dianggap sah. Sebagaimana yang pertama, ada orang yang berakad. Haruslah orang yang berakal dan telah balik. Jadi orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini dianggap tidak sah jika melakukan proses transaksi jual beli. Yang kedua, ada sigot atau lafaz ijab qabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli. Mengenai persyaratan yang ketiga ini, yang layak diperjualbelikan adalah yang pertama, produk yang diperjualbelikan harus jelas adanya, bahkan barang yang tidak pasti. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus jelas kepemilikannya, bukan milik orang lain. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat dan memberikan maslahat bagi keberlangsungan hidup manusia.
Dan yang keempat, barang yang diperjualbelikan harus diserahkan pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Etika negosiasi secara umum merupakan proses atau kejadian yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk mempermasalahkan satu argumen untuk diangkat ke dalam sebuah kata kesepakatan. Proses negosiasi sering dilakukan setiap orang tanpa disadari atau tidak, dan tanpa disengaja atau tidak, pasti sebagian besar masyarakat sudah pernah melakukan apa itu negosiasi. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh orang bertransaksi di pasar, tempat perbelanjaan, bahkan sampai ke gedung tinggi perusahaan. Kemudian ada penerapan etika dalam negosiasi. Pendekatan dalam etika negosiasi itu ada 4. Misalnya dalam situasi pertama yang melibatkan penjual stereo dan pernyataan untuk membeli perspektif mengenai keberadaan pembeli potensial lainnya. Yang pertama yakni ada pendekatan end result techniques, di mana individu tersebut melakukan apapun yang ia perlukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, termasuk berbohong mengenai pembeli alternatif. Dan yang kedua yakni dati ethics. Seseorang dalam hal ini mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor atau salah. Yang ketiga yakni social contract ethics, di mana seseorang tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai ada di masyarakat. Jika yang lain akan berbohong, maka ia akan juga melakukannya. Yang keempat adalah personality ethics, di mana individu tersebut akan mengikut kata hatinya dan memutuskan apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. 4 pendekatan ini merupakan dasar untuk melakukan praktek etika dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir yakni dasar hukum etika negosiasi. Hukum negosiasi atau disebut juga dalam Islam tawar-menawar dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan hadis, yakni halal atau diperbolehkan selama masih sesuai dengan syariat Islam. Hukum tawar-menawar berdasarkan hadis, Rasulullah pernah melakukan perdagangan dengan tawar-menawar. Rasulullah pernah menjual anak panah dan alas pelana dengan tawar-menawar. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas maka dapat kita simpulkan bahwa hukum tawar-menawar dalam Islam itu halal dan diperbolehkan, dengan ketentuan tidak bertujuan untuk harta duniawi semata, namun dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling ridho dan juga bermanfaat untuk kedua belah pihak. Dasar hukum etika negosiasi tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain. Sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Dan yang terakhir dalam surat As-Saff ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata mohon maaf dan harap maklum adanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.